Bismillahirrahmanirrahim. Babu husni islamil mar'i. Bab baiknya Islamnya seseorang. Qauluhu firman Allah, Azza yang maha mulia, wajalla dan maha agung. Man barang siapa, ja'a yang datang, bil hasanati dengan kebaikan, falahu maka baginya asyrun 10 amsaliha semisal kebaikan. Waman dan barang siapa ja'a yang datang bisayiati dengan kejelekan, fala yujza maka tidak dibalas illa kecuali mislaha semisal kejelekan. Wahum dan mereka iku la yutlamuna tidak dianiaya atau tidak dikurangi. Surat Al-An'am ayat 160. Bapak Ibu yang kami hormati, perlunya kita memperbaiki keislaman kita. Tidak sedikit, tidak jarang orang yang menjadi Islam hanya sekedar Islam-Islaman. Maka ada istilah Islam KTP, Islam abangan, ya, statusnya ya Islam. Karena kan hakikatnya ketika orang itu mengucapkan kalimat syahadat, maka secara de facto sudah Islam. Namun itu belum cukup, apalagi hanya Islam KTP. Nah, terus Islam yang bagaimana? Ya tentu Islam yang diperbaiki keislamannya. Memang dalilnya di dalam Al-Quran, inna dina indallahil Islam, bahwa agama yang resmi, agama yang sah, agama yang diakui Islam. Namun ya tadi, bukan hanya pokok Islam, bukan statusnya Islam, bukan hanya KTP-nya Islam. Namun bagaimana dijelaskan di dalam Al-Quran yang lain, dalam surat Al-Baqarah itu Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fisilmi kafah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian di dalam agama Islam itu secara kafah. Kafah itu ya menyeluruh, komprehensif. Semua syariat Islam ditetapi dalam keislamannya, tidak pilih-pilih. Paling tidak jelas orang Islam itu menetapi rukun Islam, mengucapkan kalimat syahadat, wa iqomas sholah, menegakkan sholat, wa ita'iz zakah dan menunaikan zakat, wa shamu Ramadan dan puasa bulan Ramadan, ya wa hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila, haji ke Baitullah yang mampu. Itu sudah menyempurnakan Islamnya. Kemudian tentu ditambah syarat-syarat yang lain,
Untuk apa? Memperbaiki keislamannya. Islam harus berbentuk. Nah, kalau kemudian orang itu sudah menetapi keislamannya dengan baik, maka barulah kalau mereka beramal, dia mengerjakan kebaikan, maka setiap satu kebaikan dilipatkan dengan 10 lipatan. Karena sudah resmi, sudah menyempurnakan keislamannya. Selain menetapi rukun Islam, juga menetapi syarat-syarat keislamannya. Ada syarat-syarat yang lebih rigid lagi yang dijelaskan oleh sahabat Umar bin Khattab, yang juga menjelaskan syarat-syarat kesempurnaan Islam itu. Barulah secara de jure, secara hukum, dia menjadi orang Islam. Kalau saat de jure sudah menjadi orang Islam, sudah diakui, sudah terdaftar, maka ketika dia beramal, amal yang dia kerjakan itu, kebaikan yang dikerjakan itu, maka dilipat gandakan 10 kali lipat. Kalau dia beramal jelek, maka dia tidak dibalas kecuali semisal itu. Jadi kalau amal baik dilipatkan 10, kalau amal jelek tidak dilipatkan, 1 ditulis 1. Nah, itu syaratnya ketika orang itu sudah memenuhi syarat keislamannya secara de facto dan secara de jure. Dan Allah tidak akan mengurangi, tidak akan menganiaya pada orang yang beramal ketika dia sudah menetapi keislamannya dengan secara kafah tadi. Ya, seperti apa yang Allah firmankan dalam Al-Quran tadi, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah. Wahai orang-orang iman, masuklah kalian di dalam Islam itu secara kafah, secara menyeluruh, secara komprehensif. Karena ada orang yang masuk Islam itu secara parsial. Parsial itu nu'minu biba'din wa nakfuru biba'din. Iman sebagian dan mengingkari sebagian. Itu tidak boleh seperti itu. Harus secara kafah. Hadatsana Ishaq ibni Mansur, tadi dari sudut Al-Quran. Qala hadatsana Abdur Razzaq qala akhbarana Ma'mar an Hamam an Abi Hurairah. Qala berkata siapa Abi Hurairah? Qala bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza ahsana, ketika memperbaiki, siapa ahadukum, salah satu kalian, islamahu, pada Islamnya, fa kullu hasanatin, maka tiap-tiap kebaikan, ya'maluha, yang mengerjakan dia, ha, pada kebaikan, tuktabu, maka ditulis, lahu, baginya, bi asyri amsaliha, dengan 10 semisal kebaikan, ila sab'i mi'ati dhifin, sampai 700 lipatan, wa kullu sayyi'atin, dan tiap-tiap kejelekan, ya maluha, yang mengerjakan dia pada kejelekan, tuk tabu, maka ditulis,
lahu baginya bimisliha semisal kejelekan. Rawahu Al-Bukhari Kitabul Iman. Bapak Ibu yang kami hormati, pendengar pecinta dakwah, penting dan perlunya memperbaiki Islamnya. Kemudian juga selain di dalam Al-Quran, juga dikuatkan di dalam Al-Hadis, dalam hadis Rawahu Bukhari, di mana Nabi bersabda, ketika salah satu kalian telah memperbaiki Islamnya, ya tadi kita sampaikan, jadi di dalam meratapi agama Islam itu ya bukan hanya pokok Islam, sing penting Islam, ya ada istilah Islam KTP, Islam abangan, Islamnya ketika sunat, atau Islamnya ketika menikah. Kenapa ketika menikah dia sebelum akad nikah sama penghulunya suruh membaca 2 kalimat syahadat? Bukan itu. Yang dikatakan memperbaiki Islamnya itu ya dia komitmen dengan segala kewajiban-kewajiban dan syarat-syarat orang Islam. Ya, syarat-syarat orang Islam selain yang tadi kita sampaikan di depan, sholat, zakat, puasa, haji bagi yang mampu. Dan itu pun masih belum sempurna. Disempurnakan dengan syarat yang disyaratkan oleh sahabat Umar bin Khattab. Bagaimana Islam itu berbentuk, dan bentuk itu harus bagaimana, itu dijelaskan oleh Umar bin Khattab. Nah, kalau orangnya sudah memperbaiki Islamnya, jadi sudah memenuhi syarat keislamannya, ya, secara de jure, secara hukum, kayak ada istilah menikah itu, siri itu kan secara de facto ya sah, namun secara de jure ya belum. Karena apa? Belum ada catatannya, belum ada legal standingnya, dasar hukumnya. Makanya sama, kalau hanya pokok Islam dengan mengucapkan kalimat syahadat, dia Islam. Namun secara de jure-nya, dasar hukumnya belum. Karena Islam itu dibangun atas 5 komponen: syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Nah, ketika orang sudah sempurna keislamannya atau sudah memenuhi syarat keislamannya, barulah ketika orang itu beramal. Maka ketika dia beramal baik, maka Allah menulis kebaikan tadi dengan lipatan 10 sampai 700. Jadi kalau kita analogikan seperti kalau orang itu sudah terdaftar sebagai seorang pegawai, kalau ASN ya sudah punya NIK, itu berarti sudah terdaftar, sudah resmi sebagai aparat negara. Maka ketika dia bekerja kok berprestasi, ya dilipatkan, dikasih apresiasi, dikasih rewards. Nah, kemudian sebaliknya kalau dia berbuat salah, ya biasanya ada sanksinya, ya standar lah, kecuali memang fatal. Kalau juga begitu, ketika resmi dia menjadi orang Islam yang sempurna keislamannya, dia beramal baik, dilipat gandakan dari 10 sampai dengan 700 atau ilah masya Allah. Karena amal itu ada tabelnya, ada amal yang lipatannya itu 10, ada amal itu yang lipatannya 700, seperti infak sedekah itu lipatannya 700.
Karena digambarkan seperti biji-bijian. Orang menanam biji-bijian, satu biji menumbuhkan 7 tangkai, tiap tangkai menghasilkan 100. Berarti kalau satu biji menghasilkan 700 biji lah. Ini lipatannya seperti itu. Dan ada lipatnya ila masya Allah. Ada suatu pahala yang ngerti hanya Allah, seperti pahalanya puasa dan lain-lain. Nah, sebaliknya kalau dia beramal jelek, Allah hanya nulis sesuai dengan kejelekannya. 1 ditulis 1. Kita lanjutkan. Babun hadasana Amr anak itu hadasana Kasir ibni Hisham hadasana Ja'far ibni Burqon an Yazid ibni Asom an Abi Hurairah. Kalau berkata siapa Abi Hurairah, kalau bersabda siapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Inna Allah, sesungguhnya Allah, layang duru, tidak melihat siapa Allah, ila suwarikum, pada rupa-rupa kalian atau wajah kalian, wa amwalikum, dan harta kalian, walakin, tetapi, yang duru, melihat siapa Allah, qulubukum, pada hati kalian. Bapak Ibu yang kami hormati, pendengar pecinta dakwah, di dalam hadis rawahu Muslim, kalau tadi Bukhari dan kemudian sekarang Muslim, ini juga hadis Nabi yang hanya memuat hadis-hadis sahih. Kalau disebutkan di dalam Bukhari berarti pasti sahihnya, atau dalam disebutkan Muslim maka juga jelas sahihnya. Maka dikatakan sahih Bukhari atau sahih Muslim. Beda dengan hadis yang lainnya. Kalau hadis yang lain itu Sunan At-Tirmidzi, Sunan An-Nasai, itu pakai Sunan. Kenapa? Di dalam Sunan At-Tirmidzi, Nasai, Sunan Abi Dawud, Sunan Ibnu Majah, maka juga memuat hadis-hadis yang selain sahih. Di hadis itu levelnya ada hadis sahih, kemudian di bawahnya sahih itu ada hadis hasan sahih, kemudian ada hasan, ada hadis dhaif, ada hadis maudhu, ada hadis matruk. Kalau yang dimuat oleh Muslim dan Bukhari maka sahih Bukhari, karena dia hanya memuat di dalam bukunya, dalam kitabnya hadis-hadis yang sahih. Nah, di dalam hadis rawahu Muslim, hadis dari Abu Hurairah, Nabi bersabda, sesungguhnya Allah tidak melihat kalian manusia dari sudut wajah kalian, karena gantengnya, karena cantiknya, apalagi karena jeleknya, enggak mungkin. Atau Allah juga tidak akan melihat kalian karena hartanya, terus dia mendapatkan perlakuan khusus. Ini kan beda dengan tolak ukur manusia. Kalau manusia itu kan biasanya yang dilihat wajahnya dulu. Kalau wajahnya cantik, ganteng, maka biasanya akan mendapat perhatian khusus, mendapat keistimewaan. Atau yang melihat hartanya, ketika ada isu
kejahatan. Wah, dia orang yang terkaya di Indonesia. Terus pada diam semuanya, takut karena hartanya. Itu kalau manusia. Namun tidak dengan Allah. Allah nggak peduli wajah kalian yang punya wajah ganteng umpamanya, atau punya wajah yang cantik jelita, nggak mau ibadah, Allah juga nggak akan sayang untuk menjebloskan ke dalam neraka, itu nggak akan sayang. Atau ya tadi, orang punya harta, dia orang terkaya di Indonesia, mall di ini dikuasai dia, Allah nggak akan takut untuk masukkan dalam neraka. Maka Allah nggak peduli. Selama manusia itu tidak bisa ibadah kepada Allah, tidak taat, ya akan dimasukkan dalam neraka. Nggak peduli apakah karena rupanya, karena hartanya. Kan dalilnya kan Allah mengatakan, wa may ya'silaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilu naro. Barang siapa yang menentang kepada Allah dan Rasulnya, maka Allah tidak akan sayang, tidak akan segan untuk masukkan di dalam neraka. Namun yang Allah lihat itu hatinya, ketakwaannya, ya ibadahnya tadi. Hati kan berkaitan dengan iman, iman, ketaatan. Itu yang dilihat oleh Allah. Walaupun orangnya jelek, tapi hatinya iman kepada Allah, ya Allah akan masukkan dalam surga, akan dijadikan menjadi ganteng. Allah Maha Kuasa kok. Artinya tadi umpamanya hatinya iman walaupun orangnya miskin saat di dunia, maka Allah akan ambil, akan masukkan dalam surga dan dijadikan orang yang kaya. Dalilnya kan, wa may yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin. Barang siapa yang taat Allah Rasul, maka Allah akan memasukkan orang itu ke dalam surga. Yang kita sama-sama tahu surga itu merupakan polnya kenikmatan, polnya kebahagiaan. Kullu na'imin zailun ila na'imi ahlil jannah. Semua nikmatnya ini putus, kecuali nikmatnya ahli surga. Kalau surga yang nggak ada habisnya, nggak ada putusnya. Allah itu yang dilihat adalah keimanannya, ketakwaannya. Maka dalam Al-Quran surat Al-Hujurat juga ada itu, bahwa Allah menciptakan inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arufu inna akramakum indallahi atqakum. Jadi sesungguhnya Allah itu menciptakan manusia itu laki-laki dan perempuan, dan Allah menciptakan bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Tujuannya apa? Agar saling memahami, agar saling mengenal, lita'arufu. Kemudian Allah mengatakan inna akramakum indal atqakum. Kemudian yang menjadi tolok ukur kemuliaan adalah ketakwaan, bukan sukunya, bukan bangsanya. Oh, dia bangsa Arab, dia mulia. Ya kalau nggak takwa ya nggak mulia. Oh, laki-laki lebih mulia ya enggak juga, perempuan lebih mulia ya enggak juga. Siapa saja bisa lebih mulia dengan catatan ketakwaannya, ukurannya. Semakin takwa semakin mulia. Tidak peduli apakah dia rupanya ganteng, rupanya cantik, apakah rupanya jelek, orangnya kaya, apakah miskin. Yang dilihat Allah adalah hatinya, ketakwaannya. Sehingga dengan memahami ini, semua punya peluang yang sama di sisi Allah untuk menjadi orang yang mulia, untuk mencapai surga yang setinggi-tingginya.
semua orang punya hak yang sama. Yang karena apa yang menentukan adalah ketakwaan kita, amal kita. Walikuli darajatun mimma amilu, dan tinggi rendah surga itu ditentukan amalnya. Ya, sehingga siapa saja yang amalnya banyak, amalnya tinggi, ya surganya tinggi. Tidak peduli dia orang mana, kalau amalnya banyak, ketakwaannya tinggi, dia akan masuk surga.